Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini Kang Huda akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat config di Gcam Nikita versi 2.0 guys. Langsung aja kita izinkan semua ya guys. Jadi di sini masih original dan untuk settingannya masih default semuanya guys ya guys. Jadi kita di sini langsung masuk ke setelan aja. Jadi yang pertama kita matikan dulu untuk suara kameranya guys. Jadi nanti di sini sebelum kita masuk ke settingan lanjutan, kita masuk ke resolusi foto kamera dulu guys. Ini kita buat yang resolusi penuh guys, biar hasilnya bagus guys. Dan di sini nanti HDR-nya kita buat 7 aja guys. Soalnya ini kalau terlalu besar nanti prosesnya lebih lama guys. Yang pasti lebih bagus. Jadi kita buat 7 aja. Terus di sini ada video stabilisasi video. Ini diaktifkan, tapi tidak semua handphone itu support. Jadi tergantung fiturnya device-nya guys. Setelah itu nanti kita masuk ke lip patcher dulu guys. Jadi di sini ada lip custom, ada Google and Gcam NR57W15 user X atau Alice Room 10 guys. Jadi kalau yang pengen nyeteng-nyeteng yang super detail atau warnanya agak kehitam-hitaman dan lebih detail, nanti bisa menggunakan yang Room Alice ini guys. Jadi tapi kalau suka yang warna-warna natural, nanti bisa menggunakan Gcam ini guys. Jadi kalau saya lebih suka yang dari Google aja guys. Jadi ini soalnya namanya Gcam itu adalah Google kamera guys. Jadi kita gunakan yang default aja guys. Oke guys, di sini ada kurva warna guys. Jadi ini kurva warna ini biasanya dinonaktifkan guys. Jadi buat teman-teman kalau pengen diaktifkan bisa, cuma kalau salah settingan sedikit nanti warnanya bisa kemerahan atau kebiruan atau ada unsur warna-warnanya yang kurang pas seperti itu guys. Jadi kita nonaktifkan aja guys. Kita aktifkan untuk pemrosesan gambar, ini kita aktifkan. Jadi kita masuk ke lensa pertama guys. Oke guys, di sini kita aktifkan dulu untuk lip patchernya. Di sini ada metode penggabungan guys. Jadi ini bisa disetel ataupun tidak guys. Jadi kita gunakan yang default aja. Untuk yang penggabungan keduanya ini biasanya ini Kang Huda tambah guys. Jadi lebih besar dari yang pertama guys. Jadi kita gunakan yang 60 aja guys. Jadi yang satunya 42, yang kedua 60. Untuk ISO nya ini kita gunakan yang kita nonaktifkan aja. Untuk ketajaman, jadi ini fungsinya apa? Ketajaman itu untuk mendetailkan suatu gambar guys. Jadi detailnya ini bisa mencapai 3000 guys. Jadi kalau kita fullkan, nanti kalau kita di tempat yang agak gelap nanti banyak noise guys. Jadi ketajaman ini kita gunakan ke 1375 aja guys. Jadi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, jadi tengah-tengah aja guys. Untuk spasial ini guys, jadi untuk spasial ini biasanya saya lebih suka di 1250 aja guys. Jadi untuk settingannya tidak terlalu over. Untuk di sini saturasi ini adalah untuk warna guys. Jadi untuk saturasi ini jangan lupa nanti disesuaikan. Kalau suka yang warna-warna full color atau suka yang warna over, nanti ditambah aja guys. Jadi ini semakin besar semakin jernih guys. Jadi kalau nanti terlalu over saturasi, itu di kulit bisa warnanya hitam guys, atau lebih ke kemerah-merahan guys. Jadi kita buat di 1125 aja guys. Jadi nggak terlalu over guys. Terus untuk kompensasi cahayaan ini kita gunakan yang Ali Saber aja guys, yang 24. Terus DHZ ini diaktifkan. Jadi untuk DHZ ini fungsinya apa?
Jadi kalau kita mengambil foto nanti kita melawan cahaya matahari, nanti bisa kalau kita tambah naikkan itu nanti untuk pencahayaannya nanti terlalu cerah guys. Jadi ini kita kurangin aja, kalau bisa di bawah default guys. Jadi ini Kang Huda buatkan di 0,625 aja guys. Untuk kecerahan ini kita buat default aja. Di sini ada penghalus noise guys, jadi ini kita aktifkan. Untuk radius temporal noise ini kita gunakan yang 512 saja. Untuk kedalaman ketajaman ini kita bisa gunakan yang default aja. Untuk yang lain ini enggak usah di setting, soalnya nanti kalau kita setting nanti terlalu lama guys. Jadi kita langsung masuk ke lip patcher luas ini guys. Di sini ada HDR likeness, ini kita buat default aja, soalnya ini salah menyeting nanti warnanya bisa gelap guys. Untuk HDR intensity-nya ini kita gunakan di default aja 1000. Untuk HDR rank minusnya ini kita coba, di sini defaultnya akan -1, jadi ini kita tambah ke -4. Sedangkan HDR rank plusnya ini kita gunakan ke, di sini defaultnya 8, jadi kita tambah 2 jadi 12. Untuk yang lain enggak usah disetting, kita langsung masuk ke lip patcher. Di sini diaktifkan juga bisa. Di sini ada penghalus chrome noise, ini kita buat default aja. Untuk penghalusnya spatial noise nya kita buat default. Untuk kehalusannya ini kita tambahin ke 1250. Terus kita masuk, setelah selesai kita masuk ke selanjutan guys. Jadi di sini kita aktifkan untuk kontrol HDR-nya. Jadi di sini nanti ada model perangkat guys. Di sini ada tampilan antar muka, nanti ada pixel 2, 2XL, pixel 3, pixel 4, jadi ini yang default biasanya ya pixel 2 walay ini guys. Terus untuk input model guys, jadi di sini nanti ada nonaktif otomatis Samsung Snapdragon 845, is Samsung, OnePlus, Xiaomi, Oppo. Tapi untuk defaultnya biasanya is default guys. Ini fungsinya biasanya untuk DP semua cocok ini guys ya. Untuk AWB nya di sini diaktifkan, dan di sini ada sensornya. Nanti kalau milih bebas. Ini settingannya ini bisa digonta-ganti sesuai selera aja. Tapi kalau saya itu lebih suka yang pakai Sony IMX 586 guys, itu kesukaan saya guys. Sony IMX 586 ini sensornya Mi 9 guys. Untuk kamera depan nanti kita bisa gunakan yang Samsung S5KW SKGW1, nggak apa-apa untuk kamera depan. Di sini ada HDR plusnya guys, jadi ini saya lebih suka yang pixel 4 XL guys kalau untuk kamera belakang. Dan depannya kita buat yang default aja pixel 4. Di sini ada model noise guys, ini kita aktifkan juga bisa. Ini nanti saya biasanya menggunakan yang OnePlus IMX 586 guys, soalnya kalau saya gunakan yang sensor Xiaomi guys, biasanya kalau di device lain itu warnanya blur guys, jadi ini enggak semuanya cocok guys. Untuk yang lain nanti bisa diganti sendiri sesuai selera aja, nanti bisa, soalnya ini beda device beda warna guys, jadi nanti disesuaikan aja. Kita langsung masuk ke kualitas JPG guys. Di sini kita gunakan yang 100% guys. Oke guys. Terus untuk kompensasi exposure-nya ini nanti bisa ditambah guys, jadi ini dinaikkan terus, ini semakin warnanya semakin, bukan warnanya tapi exposure itu untuk pencahayaannya guys. Jadi ini kita gunakan yang otomatis saja semuanya guys, jadi nggak usah disetting.
Untuk waktu ISO HDR plus ini nanti biasanya digunakan yang default aja guys. Untuk faktor Sasa ini fungsinya apa? Untuk mengambil Milky Way guys. Jadi ini kita naikkan, nanti semakin bagus ya guys. Untuk opsi fokus ini fungsinya apa? Untuk mengaktifkan mode makro ya guys. Di sini nanti kalau kita aktifkan nanti akan muncul mode makro di layar kiri bawah guys. Setelah itu kita di sini ada aktifkan DCI EP3 ruang warna RGB guys. Jadi ini kalau diaktifkan nanti warnanya lebih mantap guys, seperti warna-warna iPhone itu guys. Nonaktifkan hexagon ini kita aktifkan aja. Terus di sini nonaktifkan zoom pada mode potret. Kalau ini kita aktifkan, jadi untuk mode potretnya nanti tidak ngezoom guys. Jadi kalau kita nonaktifkan nanti ngezoom 2 kali guys. Jadi kita nonaktifkan aja guys. Terus di sini ada tingkat zoomnya, nanti kita buat yang 100 kali aja guys. Ya, untuk konfigurasi stream ini nanti bisa diaktifkan khusus yang support saja. Tapi kalau untuk device MediaTek itu biasanya ada yang support, ada yang tidak. Jadi lebih baiknya ini kita nonaktifkan aja guys ya. Terus di sini ada kamera bantu. Jadi di sini fungsinya apa? Kalau kita aktifkan semuanya, nanti kita bisa memunculkan mode ultrawide ini guys. Ada kamera bantu, ini fungsinya untuk menampilkan mode ultrawide di layar guys. Jadi di sini nanti ada ID kameranya, dan di sini itu nanti setiap device tidak sama guys. Untuk Poco X3 nanti apa, biasanya 18, 19 atau 21. Jadi ini setiap device itu beda-beda guys. Jadi kalau ada yang bikin tutorial di Camni kita support mode ultrawide, mungkin untuk yang bikin konten itu support, tapi di device lain nggak support. Itu bukannya kok HP-nya minus, enggak, tapi untuk ID kameranya itu beda-beda guys. Nanti bisa melihat untuk ID kameranya di Google. Untuk HP-nya apa, Redmi 9, Note 9. Kalau Note 9 itu sama dengan Poco X3, tapi untuk device lain nanti beda guys. Jadi untuk device lain nanti bisa lihat ID kameranya. Soalnya setiap HP itu ID kameranya beda-beda. Jadi nggak bisa bikin konten Camni kita yang support mode ultrawide itu support di banyak device, nggak bisa guys. Jadi untuk mode ultrawide nya itu ID-nya beda-beda. Jadi nanti bisa lihat sendiri di Google ID-nya berapa, nanti bisa diganti di sini guys, biar nanti support untuk mode ultrawide nya. Di sini ada eksperimental guys. Ini di sini kalau diaktifkan open ini biasanya di HP lain nanti focus guys. Jadi di sini ada pixel binning. Ini fungsinya apa? Untuk mengaktifkan lensa yang lain guys. Jadi lensa, kalau lensanya 100 megapiksel nanti menggunakan ini nanti lebih bagus untuk hasilnya guys. Coba tidak semua device itu support. Nah di sini ada ubah format jendela bidik guys. Jadi di sini nanti ada bawaan JPEG, UV, nanti disesuaikan dengan format HP-nya guys. Biasanya kalau device saya ini adalah kameranya kamera level 3, jadi menggunakan format UV guys. Beda dengan untuk JPEG, ini formatnya level full, atau kita gunakan yang bawaan aja guys. Nanti kalau kita device-nya device yang kamera 2 HP-nya level full, nanti kita gunakan yang JPEG guys. Seperti ini nih, kita aktifkan aja. Jadi kalau HP-nya format full ini diaktifkan JPEG, kemudian ini diganti JPEG guys. Cuma untuk device-nya Kang Huda itu UV, jadi ini kita matikan aja. Nah setelah selesai nanti jangan lupa kita untuk yang terakhir kalinya yaitu menyimpan config. Jadi kita masuk ke sini, nanti di sini ada nama panggilan, nanti kita bikin siapa namanya guys. Contohnya nih Kang Huda aja guys ya, Kang Huda.
Terus nanti di sini ada perubahan. Jadi untuk config yang Anda buat tadi apa guys? Jadi di sini kita tulis natural config aja guys. Jadi settingan natural. Terus di sini ini simpan nama confignya guys. Kita tulis aja natural. Natural configs. Kita bikin format if. Oke. Setelah itu nanti kita simpan, terus kita coba guys. Jadi ini sudah nyimpan guys, confignya sudah nyimpan, namanya natural config if. Kemudian kita kembalikan, kita coba ya guys. Di sini prosesnya itu lebih cepat karena untuk HDR nya tadi belum dibikin yang tengah guys, jadi kita bikin di tengah dulu guys. Oke. Dan untuk kalian yang warnanya hijau itu AWB nya diaktifkan guys, seperti ini. Jadi untuk warnanya yang hijau, hasilnya hijau, itu diaktifkan AWB nya guys. Jadi warnanya bagus seperti ini. Oke guys, cukup sekian dari Kang Huda untuk bikin config di Gemini kita. Silahkan dicoba sendiri. Untuk pengaturannya silahkan diotak-atik sendiri. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To protect your soul.